Baik. Yang di padang mahsyar ini 50.000 tahun. Kata Allah, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Di hari di mana kadarnya adalah 50.000 tahun. Karena disitulah terjadi peristiwa-peristiwa hebat sebelum diputuskan masuk surga atau masuk neraka. Dan kita semua akan berada di situ. Peristiwa-peristiwa apakah yang akan terjadi di padang mahsyar? Ya. Yang pertama, manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak memakai pakaian, belum disunat, tidak bawa apapun. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak, dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi hufatan, tidak pakai alas sendal. Uratan, tidak berpakaian sama sekali. Gurlan, belum disunat. Buhman, dan tidak bawa apapun harta sedikit pun. Kemudian Nabi berkata, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai penciptaan kami ulangi lagi. Bukankah anak ketika lahir dari perut ibunya tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum disunat, tidak bawa apa-apa? Demikian atau tidak? Bayi yang lahir, adakah dia beralas kaki enggak? Apakah sudah disunat enggak? Dia tidak berpakaian, dalam kondisi tidak berpakaian dan tidak ada sesuatu pun yang dia bawa. Maka manusia ketika dibangkitkan pun demikian, dalam kondisi demikian. Ternyata bukan manusia saja, hewan-hewan juga dibangkitkan. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah hewan-hewan melata di atas muka bumi dan tidak juga burung-burung yang berterbangan. Illa umamun amsalukum, mereka juga umat-umat seperti kalian. Ya. Kemudian kata Allah, kemudian mereka akan dikumpulkan oleh Rabb mereka di padang mahsyar. Kata Allah dalam ayat yang lain, wa idzal wuhusyu husyirat, ketika hewan-hewan buas dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Jadi hari yang sangat dahsyat. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah bahwasanya seluruhnya yang pernah hidup dari awal sampai akhir semuanya akan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Semuanya, manusia, jin-jin, hewan-hewan, semua dikumpulkan di suatu padang namanya padang mahsyar. Dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak beralaskan kaki dan tidak bawa apa-apa, dalam kondisi belum disunat. Subhanallah, demikianlah kondisi manusia. Harta yang kita kumpulkan selama ini, kita masuk alam barzah tidak kita bawa, ketika kita bangkit pun tidak ada yang kita bawa. Itu yang kita bawa. Maka ketika dibangkitkan, kata Nabi SAW, awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim. Yang pertama kali dipakaikan pakaian oleh Allah adalah Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan, kenapa Ibrahim alaihissalam duluan pakai baju? Karena dia pernah ketika akan dibakar oleh kaumnya, dibuka bajunya untuk dibakar. Allah muliakan dia. Dia pernah dipaksa untuk buka bajunya karena membela tauhid, karena mengingkari kesyirikan. Maka pada hari itu Allah muliakan beliau, yang pertama kali digunakan baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia yang lain juga berpakaian. Setelah itu mereka menunggu di padang mahsyar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tudun syams, matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, panas sekali. Kata Allah, wa idzal ardu muddat, ketika bumi ditarik, bumi menjadi sangat luas. Ada yang mengatakan didatarkan. Tadinya bulat didatarkan sehingga menampung seluruh manusia. Ya, Rasulullah SAW kabarkan tentang padang mahsyar tersebut, ya, laisa fiha ma'lamun li ahad. Padang mahsyar tersebut datar, tidak ada tanda-tanda apapun, tidak ada pelang, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada. Tidak ada pohon, tidak ada tempat berteduh. Ya. La yakhfa ala Allahi minhum syai'. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita di dunia masih bisa bersembunyi mungkin di goa, di sumur, di bawah pohon, di sana semua terbuka. Terbuka. Maka sebagian ulama mengatakan terkumpullah 2 panas yang luar biasa. Pertama, panas matahari yang jaraknya 1 mil. Kedua, panas manusia berdesak-desakan ketika itu. Berdesak-desakan, keringat bercucuran. Sampai ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, ila haqawaihi, ada yang sampai di bokongnya, dan ada sampai
Wa minhum man yaljumuhu al-araqu iljaman. Ada yang sampai di mulutnya. Masing-masing keringatnya sesuai dengan amal perbuatannya. Sehingga panas luar biasa, matahari 1 mil dan mereka berdekat-dekatan. Tidak ada yang duduk. Kata Allah, fa idzahum qiyamu yanzurun. Mereka tiba-tiba berdiri menunggu. Yanzurun artinya menunggu. Menunggu Allah datang untuk mulai persidangan. Jadi ini hari yang sangat meletihkan dan melelahkan. Ini kita akan menghadapi itu semua. Makanya di antara nama kiamat adalah Yaumul Qiyamah. Al-Qiyamah diambil dari qiyam, maksudnya berdiri. Karena manusia semuanya berdiri, tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring. Semuanya berdiri menanti dan 50.000 tahun panas yang sangat panas. Akhirnya orang-orang gelisah, mereka tidak kuat. Sehingga akhirnya mereka pergi ke para nabi untuk agar memohon para nabi minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pergilah kepada Nabi Adam. Manusia datang Nabi Adam. Mereka mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, sungguhnya engkau adalah nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadayhi, Allah telah memuliakan engkau, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjadalaka malaikatahu, dan Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepadamu. Allah muliakan Adam, Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah ciptakan di langit, Allah muliakan, Allah suruh malaikat sujud. Engkau mulia, engkau manusia pertama, prototipe pertama manusia adalah engkau adalah nenek moyang kami semuanya." Kata manusia ketika itu, "Ama tara ma nahnu fih, tidak kau lihat bagaimana kondisi kami? Ama tara ma balagha bina, tidak kau lihat kepayahan yang kami rasakan? Isfa' lana inda rabbik, tolong minta syafaat kepada Allah, kami minta berilah syafaat agar Allah mulai persidangan." Adam alaihissalam takut ketika itu. Adam mengatakan, "Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu." Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini. Dia tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan dia tidak bakalan murka setelahnya seperti ini. Sungguhnya dia telah melarangku untuk makan mendekati sebuah pohon dan aku langgar. Adam ketika itu ingat kembali dosa yang pernah dia lakukan, padahal dosa tersebut sudah dia bertobat darinya dan Allah telah menerima tobatnya. Allah mengilhamkan Adam ketika Adam dan Hawa makan dari buah tersebut. Allah berkata, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih." Maka Adam menerima ajaran dari Allah bagaimana cara bertobat. Adam bingung cara bertobat bagaimana. Dia baru pertama kali bermaksiat. Bingung cara bertobat, maka Allah ajarkan doanya, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Wa illam tarhamna, kalau kau tidak sayang kepada kami dan tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Allah terima tobatnya Adam atau tidak? Terima. Kata Allah, fataba alaih. Ini dosa Adam sudah bertobat darinya. Seharusnya dalam aturan at-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Siapa yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah berdosa. Tetapi Adam tidak pede untuk berbicara kepada Allah agar segera datang memulai persidangan. Kata Adam, "Saya dulu pernah dilarang oleh Allah, kemudian saya melanggar." Subhanallah, Adam takut alaihissalam. Kata dia, "Nafsi, nafsi." Nafsi menurut pendapat yang benar, maksudnya adalah saya juga butuh syafaat, bukan kalian saja. Saya juga jiwaku juga butuh pertolongan. Saya juga butuh syafaat sebagaimana kalian juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, maka pergilah Nabi Nuh. Mereka pergi. Nabi Adam baik. Dia bilang, ada nabi selain aku, coba ke nabi yang sana. Orang-orang pun pergi semua ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga minta uzur, tidak bisa. Kata Nabi Nuh, pergilah kepada Ibrahim, kekasih Allah, pergilah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS juga minta uzur, saya pernah dusta 3 kali. Padahal dusta semua itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Ibrahim melakukan tauriah. Pembahasannya panjang, tapi intinya pergilah mereka. Nabi Musa mengatakan, saya pernah bunuh orang yang tidak diizinkan. Ini qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Saya pernah bunuh orang yang Allah tidak izinkan saya membunuhnya. Nafsi, saya juga butuh syafaat. Pergilah kepada Isa, kemudian mereka kepada Nabi Isa tidak menyebutkan uzur tertentu, tapi dia enggak berani. Kata dia, idhabu ila Muhammad, pergilah ke Muhammad. Akhirnya manusia datang semua ke Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW pun sujud di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW sujud dengan sujud yang lama, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi menceritakan, aku pun sujud di bawah arsy Allah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, maka aku pun puji Allah dengan pujian-pujian la uhsinahal an.
Aku muji Allah dengan pujian-pujian yang sekarang saya belum bisa puji Allah dengan pujian tersebut. Artinya Allah bukakan ilmu baru bagi Nabi tentang keagungan-keagungan Allah yang baru Nabi bisa ucapkan nanti, sekarang Nabi belum bisa. Jadi pujian yang Nabi sampaikan sekarang kepada Allah belum mencapai hakikat yang sesungguhnya. Masih banyak keagungan Allah yang belum Allah ungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW berkata di dunia ini, La uhsi thana'an alaik. Aku tidak mampu meliputi seluruh pujian untukmu ya Allah. Anta kama athnaita ala nafsi. Kau yang lebih tahu bagaimana cara memuji dirimu sendiri. Di antaranya Nabi Muhammad SAW mengatakan, nanti di hari kiamat aku puji Allah dengan pujian-pujian yang Allah bukakan bagiku. La uhsinu hal'an. Sekarang saya belum bisa. Nabi sujud lama, muji Allah, muji Allah sampai Allah izinkan, Allah berkata, ya Muhammad, irfa ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Angkat kepala dari sujudmu. Subhanallah, Rasulullah sujud untuk kita semua. Angkat kepalamu, wasal tu'tah, mintalah kau akan diberikan, ya. Wasfa' tusyaffa', berilah syafaat maka kau akan diberi syafaat. Maka Allah pun datang. Allah kabarkan dalam Al-Quran, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Allah di padang mahsyar dan malaikat bersaf-saf mengiringi kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah persidangan. Ini hari yang ibaratnya gini, ibaratnya seorang mau disidang, ada ruang persidangan, tunggu di luar, matahari terik, hakimnya enggak datang-datang. Nunggu kepanasan, hakimnya enggak datang-datang. Gelisah bagaimana? Seperti itu kira-kira ya, gambaran sederhananya. Orang-orang nunggu di bawah padang mahsyar jarak matahari 1 mil. Allah enggak datang-datang mulai persidangan, sehingga mereka minta syafaat kepada Nabi agar Allah datang li faslil qada untuk mulai persidangan. Maka di antara peristiwa yang terjadi setelah itu adalah peristiwa persidangan. Tentunya tidak semua orang menderita di bawah di bawah terik matahari. Ada orang-orang yang Allah pilih sehingga mereka dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak begitu terik tatkala di padang mahsyar.